Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ya, saya ulangi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Yuk, silakan dipimpin salah satu. Silakan. Menurut agama dan kita yang masing-masing, doa. Baik, terima kasih. Ya, ini saya presensi dulu ya. Presensi dulu. Oke. Ya, Adinatia Syahrima. Oke. Aflaha. Oke. Aziza Lintang. Oke. Azahra Ainunisa. Oke. Cinan Tian Inggita. Oke. Vivi Nova. Oke. Dania Hanifah. Oke. Haidar Faras. Oke. Haryo Wisanggeni. Oke. Ilyasa Aziz. Oke. Mahayu. Oke. Nabila Alia. Naharul Reza. Najwa Nadia. Nova Nur Mintasari. Oke. Sultana Ramza. Zahra Alia. Ada yang belum diabsen? Oh iya, siapa Mbak? Mumtaz ya. Maaf ya tadi terlewat. Siap. Oke, semuanya masuk ya berarti ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang hafal. Ada, alhamdulillah. Ya. Gimana semuanya semangat hari ini? Ya, semangat ya. Semoga kita selalu semangat dan juga untuk menjalani hari-hari berikutnya kita selalu semangat. Karena apa? Karena kalau kita moodnya semangat, nanti semuanya akan menjadi lebih semangat. Ya, kita lebih ceria gitu ya. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa ya teman-teman? Minggu lalu kok? Yang ini minggu ini kan? Ya, minggu lalu kita belajar tentang unsur. Ya, unsur puisi. Nah, betul sekali. Minggu ini atau pertemuan kali ini kita belajar tentang analisis puisi. Ya, teman-teman pernah membaca puisi enggak? Kira-kira puisinya itu bagaimana? Siapa yang ingin memberikan jawaban? Silakan Mas Sultan. Puisinya itu bagaimana? Yang pernah dibaca Mas Sultan? Maksudnya amanatnya itu tentang apa? Atau puisi yang disukai oleh Mas Sultan itu tentang apa? Puisi lama bukan. Oh Mas Elias, oke. Puisi lama. Ya, itu pantun ya Mas ya. Kalau puisi yang dibaca, pernah adakah yang membaca puisi temanya tentang cinta? Ya. Ada yang kenal dengan salah satu sastrawan puisi kita? Oke, Sapadi Djoko Damono, betul sekali. Ya, hari ini seperti yang kita bahas tadi ya, kita akan membahas tentang analisis puisi. Nah, tujuannya setelah kita menganalisis puisi ini, kita akan kalian menyimak pemaparan dari saya dulu, kemudian nanti dapat melakukan analisis dan memutuskan, menelaah dan juga menentukan unsur fisik dan juga unsur batin dalam puisi secara tepat, kritis dan juga kolaboratif. Nah, setelah itu teman-teman nanti maju presentasi terkait apa yang akan kita diskusikan nanti, oke? Oke, lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu biar kita lebih semangat tadi, seperti yang saya katakan tadi ya, biar kita lebih fresh dalam mengikuti pelajaran. Oke, kita coba semangat. Bisa? Gimana? Coba. Gimana Mas Reza? Terus cobain dulu ya. Kita mau semangat gini ya. Semangat gitu. Oke. Terus yang selanjutnya nanti dulu kita praktekin dulu ya. Yang semangat, oke? Oke, siap. Yuk. Kita mau semangat. Semangat. Teman-teman saling berhadapan. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan berpasangan. Ya, seperti itu.
Ya, silahkan berhadapan dulu. Oke, berhadapan gini, jangan gini ya. Ya, oke. Sekarang untuk ice breaking yang kedua, kita tepuk cinta. Oke, kita sebarkan cinta untuk teman kita. Oke, ya, kita katakan cinta untuk teman-teman kita. Karena cinta itu nggak harus antar lawan jenis ya teman-teman. Kita dengan semua makhluk hidup di muka bumi ini harus menebarkan cinta. Oke, kita tepuk cinta ya, bisa? Saya contohin dulu. Gini, tepuk cinta gini. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Cinta besar, gini kan? Cinta kamu, gitu. Ya. Biar nanti kasih sayang atau rasa cinta kita tertular kepada teman kita. Oke? Siap semua? Ada hadapan dulu. Oh iya, sebelumnya perhatikan juga teman kita apakah sudah rapi. Diperhatikan dulu teman kita apakah sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng. Perhatikan dulu. Oke, sudah ya? Oke, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, sekali lagi ya, kita tetap semangat tapi tetap hadap-hadapan. Terus nanti disambut sama tepuk cinta gitu ya. Oke. Yo, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ayo depan dulu dong. Tadi tepuk cinta. Ditatap temennya, ditatap. Oke. Yo, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Gimana teman-teman? Sudah bahagia? Sudah ceria? Oke. Ya, gimana sudah merasakan cinta dari Mas Sultan, Mas? Semua sudah bahagia ya? Oke. Selanjutnya kita langsung masuk materi ya. Siap? Are you ready? Oke. Mungkin bisa disiapkan dulu untuk buku tulisnya. Siapa tahu nanti teman-teman mau mencatat dari salidia yang saya buka ya. Sambil mengingat-ingat kembali materi yang minggu lalu itu yang sudah saya paparkan, apakah masih ingat tentang unsur fisik dan juga unsur batin puisi. Gimana? Sudah ready semua? Sudah siap? Oke, Mas Ilyasa? Oh itu ya? Oh iya. Ya, silakan dibuka kembali materi yang saya ajarkan kemarin. Ya, tentang unsur fisik dan juga unsur batin. Sudah dibuka? Sudah ada? Oke, mungkin bisa di-review kembali Mbak, siapa ini Mbak Kina ya? Oke, silahkan untuk unsur fisik dan juga unsur batin. Silahkan. Ya dibaca. Disebutkan aja ada apa aja. Oke, terima kasih Mbak Kina. Mari kita beri aplaus teman-teman. Ya, itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Analisis puisi. Di sini teman-teman apakah sudah pernah membaca puisi? Dan apakah teman-teman bisa memetik pesan moral atau amanat dari puisi tersebut? Coba contohnya, apakah ada yang sudah pernah
membaca tadi, siapa yang sudah membaca puisi? Terus? Tidak apa-apa. Ya, semua. Ya, puisinya lagu. Ya, bisa, tidak apa-apa. Itu tentang apa, Mas Reza? Gimana, Mas Reza? Nggak kedengeran ini? Pakai ini ya? Gini aja nggak apa-apa. Oke. Tentang apa, Mas Reza? Asmara. Lalu pesan moral atau amanat yang bisa dipetik oleh Mas Reza itu apa? Pesan dari puisi yang saya baca itu sendiri kayak kita tuh kayak mengingatkan Terus gak apa-apa, Mas. kita kayak mau mengembangkan bahasa kita lewat tulisan gitu ya, tidak sampai konsumsi. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Reza. Kita beri aplaus lagi. Ya, betul yang disampaikan oleh Mas Reza tadi. Kalau kita ingin menyampaikan perasaan tanpa orang lain itu mengetahuinya, mungkin bisa lewat puisi. Ya, salah satunya tadi puisi yang dilakukan atau yang kita pelajari minggu lalu itu puisi jenis musikalisasi puisi ya. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi tujuannya sudah saya sampaikan, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ini kita akan pelajari analisis puisi ya. Ini kelihatan enggak dari belakang? Kurang ya? Oke, saya perbesar. Sudah mendingan? Atau masih belum terlihat? Oh, belum. Oke, saya perbesar ya. Sudah? Oke, ya. Manfaat membaca dan menganalisis puisi. Jadi sebelum kita langsung masuk ke materi, kita mengetahui dulu apa sih manfaatnya kita menganalisis puisi. Nah, manfaatnya ini, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga analisis puisi, memerlukan kemampuan untuk menguraikan makna tersembunyi dan terlibat dalam pemikiran kritis. Tadi yang disampaikan Mas Reza ya, kita bisa mengetahui perasaan seseorang itu dari puisi yang ditulisnya, gitu. Itu tentang cinta atau tentang amarah atau tentang kedukaan. Tentunya juga dengan pemikiran yang kritis, gitu. Maksudnya pemikiran yang kritis, kita mencari makna yang tersirat. Karena puisi itu bahasanya tidak tersurat, tetapi tersirat. Oke. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kemahiran berbahasa. Nah, membaca puisi dengan banyak kosakata itu nanti akan menambah bakat kita dalam menulis atau menambah perbendaharaan kata kita. Jadi di dalam puisi itu terdapat banyak sekali majas gitu ya teman-teman. Ya, salah satunya majas apa? Oh, metafora, betul. Metafora, ada apa lagi? Personifikasi, betul. Ya, itu. Majas-majasnya itu bisa menambah perbendaharaan kita sehingga nantinya kita bisa menciptakan sebuah puisi yang sangat indah gitu ya. Lalu manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kreativitas. Tadi yang saya katakan yaitu tadi menciptakan kesan didik atau teman-teman itu bisa membuat puisi dari mungkin terinspirasi dari lagu tadi, terus kemudian tiba-tiba membuat puisi dengan tema yang sama atau tema tentang cinta tetapi penyampaiannya atau kata-katanya itu berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada manfaatnya. Puisi dapat membantu membaca dalam mengembangkan empati tadi ya, mengembangkan rasa peduli terhadap sesama. Terus kemudian ada juga meningkatkan apresiasi kepada sastrawan atau seseorang yang membuat puisi tersebut gitu. Jadi kita lebih menghargai karya-karya mereka. Oke. Lanjut ya. Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Aman. Oh iya, silakan Mas Alfan. Mas Alfan, Reza ya. Apa yang membuat puisi itu menarik bagi pembacanya? Nah, yang membuat menarik pembacanya itu biasanya ya, yang pertama kali kita lihat adalah kata-katanya ya. Kata-katanya itu kalau misalkan banyak perlambang seperti itu, terus sama temanya juga itu mungkin kamu sekarang
Mas Reza sekarang mungkin lagi seneng sama tema puisi yang cita-cita begitu kah? Iya betul, karena di usia kita yang SMA ini lebih kebanyakan itu lagi apa ya, lagi seneng-senengnya asmara gitu ya. Jadi mungkin ada hubungannya juga dengan tema yang disampaikan itu menjadi lebih menarik lagi bagi pembaca gitu. Iya gitu. Ada lagi Mas? Oke, cukup ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini kita akan menganalisis unsur fisik dan juga unsur batin puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Ini pasti sudah sering sekali ya terdengar ya, teman-teman pasti sudah tahu ya. Yuk, mari kita lihat. Ada yang ingin membacanya? Najwa. Ingin membaca puisi, mencoba membaca puisinya? Oke, pakai ini ya, soalnya suaranya terdengar. Tidak apa-apa. Beneran, iya. Iya beneran, dibaca beneran. Jadi pakai nada, maksudnya nggak baca teks aja itu, kalau bisa pakai nadanya ya. Oke, kita dengarkan Mbak Najwa, silakan. Iya, pakai nggak apa-apa. Iya mas, iya. Aku ingin Dengarin dulu. karya Sapardi Djoko. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiang. Yeay, terima kasih Mbak Najwa. Bagus sekali pembacaan puisinya, terima kasih. Ya, dari pembacaan puisi yang dibacakan oleh Mbak Najwa tadi, tema apa yang ada di dalam puisi ini? Apa? Romantis, ya. Gimana? Oh, kisah cinta, betul ya. Memuat kisah cinta yang diungkapkan secara sederhana atau tersirat, gitu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Tadi pembacaannya Mbak Najwa sudah keren sekali. Oke. Mungkin sering baca puisi nih Mbak Najwa. Ini kita lanjutkan. Jadi ya teksnya sudah, terus kemudian ini ada analisis unsur fisik puisi. Itu ada apa teman-teman? Unsur fisik diksi. Nah, ini untuk analisis unsur fisik puisi itu yang dibahas itu dari segi kebahasaannya. Jadi ini ada diksi, ada citraan atau imaji ya. Diksi itu apa? Pilihan kata. Jadi pilihan kata yang digunakan di dalam puisi ini itu menggunakan kata-kata yang apa? Yang sederhana. Seperti tadi contohnya apa aja? Ada kata yang ini, mencintaimu dengan sederhana. Lalu kata yang tak sempat diucapkan dan isyarat yang tak sempat disampaikan. Jadi di sini penggunaan perlambangan atau simbolik kata simbolis itu tidak banyak ya teman-teman. Jadi kita masih familiar gitu. Jadi masih mudah dimengerti. Kemudian yang selanjutnya ada imaji. Nah, di puisi karya Pak Sapardi Djoko Damono ini memunculkan imaji visual. Imaji visual itu apa teman-teman? Oke, penglihatan, betul. Dan juga imaji kinestetik. Kinestetik itu apa? Ada yang tahu? Apa tadi? Betul, gerak. Ya, betul.
Keren Mas Ilyasa, oke. Jadi ini ya, kalau yang ini kayu kepada api yang menjadikannya aku, itu menggambarkan cinta yang mengorbankan diri tanpa pamrih. Kemudian ada awan kepada hujan yang menjadikannya tiada, itu menunjukkan cinta yang mengalir dan juga melebur secara alami. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Tadi ada gaya bahasa apa tadi? Metafor. Kemudian repetisi. Nah, metafor itu terdapat pada kayu kepada api yang menjadikannya aku, dan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Keterangannya yaitu perumpamaan yang menggambarkan cinta tanpa syarat dan juga tanpa kata-kata. Selanjutnya ada repetisi. Repetisi itu apa? Pengulangan. Nah, tadi pengulangan kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana diulangi pada dua bait seperti ini ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Selanjutnya ada juga aku ingin mencintaimu dengan sederhana, itu ajas repetisi. Kemudian selanjutnya untuk tipografi. Tipografi itu yang puisi ini memiliki tipografi yang pendek, sederhana, dan juga tidak menggunakan tanda baca. Oke, maksudnya tidak menggunakan tanda baca berlebihan ya teman-teman. Kemudian sesuai dengan makna yang disampaikan, yaitu cinta yang sederhana. Gitu. Nah, selanjutnya ada analisis unsur batin puisi. Ya tadi betul sekali tema yang ada di dalam puisi tadi yaitu tema tentang cinta. Cinta yang tulus dan juga sederhana. Sudah paham ya teman-teman? Oke, lanjut ya. Untuk amanat tadi tentang apa ini? Tentang cinta. Cinta tidak harus selalu diungkapkan dengan kata-kata atau tindakan besar. Jadi cukup dengan cara yang sederhana, yaitu cinta sejati bisa hadir dalam kesederhanaan dan juga ketulusan. Ketulusan nomor 1 pokoknya ya. Terus suasana. Nah, suasananya seperti apa tadi? Ketika Mbak Najwa membaca tadi, suasananya seperti apa? Tenang, betul. Menghanyutkan, ya betul. Melankolis ya, bisa disebut juga melankolis. Terus nada dan sikap penyair. Nah, setelah dari pembacaan tadi, kita tahu sikap dan juga pembacaan dari Pak Sapardi Djoko Damono itu seperti apa sih? Seperti apa teman-teman? Kira-kira tadi? Gimana? Tegas? Lembut? Apa? Penuh ketulusan. Ya, betul sekali. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini ada ditanyakan? Tidak ya? Oke, kesimpulannya itu puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono itu puisi yang sederhana namun memiliki makna yang dalam. Nah, unsur fisiknya itu diksinya lembut, kemudian juga metafornya juga tadi banyak ya teman-teman. Kemudian tipografi tadi dari segi penulisannya pendek dan juga sederhana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sapardi Djoko Damono, menyikapi cinta dengan cara yang sederhana. Oke. Terus selanjutnya unsur batin tadi juga menyoroti ketulusan cinta yang tidak pernah diucapkan secara berlebihan, tetapi terasa dalam dengan tindakan dan juga keberadaannya begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Bagaimana? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Siap-siap ya teman-teman. Ini semuanya sudah berkelompok ya, sesuai arahan saya minggu lalu. Oke, sudah. Hari kita mengerjakan, kalian mencoba untuk menganalisis puisi. Nanti saya kirim untuk LKPD-nya sama teksnya. Nanti kalian mengerjakan di Canva. Oke, di situ sudah saya sediakan tabel. Nanti kalian tinggal mengisinya. Terus juga unsur fisik dan juga unsur batinnya apa saja nanti dituliskan di tabel itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Sebentar, saya kirim dulu ya. Temanya sesuai dengan puisi yang kalian dapatkan. Ini menganalisis. Ya, teksnya sudah saya sediakan. Nanti kalian tinggal menjawabnya. Oke. Sebentar.
Sudah mendapatkan LKPD semuanya? Sudah ya? Bentar, ini saya jelaskan. Oke, sambil dibuka ya. Sudah dibuka? Sudah? Oke, kelompok A dapat puisi apa tadi? Derai-derai cemara. Terus kelompok B? Aku, ya. Kelompok C? Hujan bulan Juni. Oke, sudah tepat ya berarti ya. Ya, untuk pengerjaan. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa ya. Nggak muncul soalnya. Oke, jadi kalau teman-teman sudah dibuka semuanya, oke sudah. Ya, itu tadi kelompok A. Ini sesuai dengan instruksi. Nanti dikerjakannya sesuai instruksi. Nanti kalau misalkan kurang jelas, nanti ada yang ditanyakan langsung tanyakan aja ya. Ya, kelompok B sudah dibuka. Berarti ya. Oke, ini ya. Oke, ini yang pengerjaannya di Canva. Terus tadi yang LKPD-nya sudah jelas instruksinya. Sudah ya. Sudah dibuka. Oke, masih. Tapi kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan langsung aja ya. Oke, kelompok C. Bagaimana ini? Mana? Ayo mana? Dibuka dulu. Oke. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanyakan saja ya. Kalau misalkan kurang jelas nanti. Oke. Jadi itu teman-teman untuk teksnya ada di PPT yang saya kirim tadi, di PPT. Kemudian untuk pengerjaannya silakan teman-teman mengerjakan di Canva yang salin di linknya yang saya bagikan tadi. Oke, jelas? Silakan berkelompok. Bisa mengerjakannya lewat HP ataupun pakai laptop juga boleh. Silakan. Secepatnya. Ya, kalian kan ini ya berkelompok ya, bagi tugas aja biar cepat selesai. Oke? Nanti juga setelah ini presentasi. Tugasnya ya teman-teman. Nanti yang maju presentasi juga prepare persiapan. Presentasi teman-teman. Semangat. Aman ya. Ada kesulitan bahasa Indonesia. Apa itu kecil nggak apa-apa sih? Apa itu kecil? Nggak apa-apa. Gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
satu halaman lagi sih kalau di bawahnya. Oh iya, tadi kalau misalkan yang makna puisi, makna yang terkandung di dalam puisi, misalkan tidak cukup itu apa kolomnya, bisa ditaruh di halaman selanjutnya, bisa ditambahkan, oke? Paham? Oke. Kira-kira ada nggak? Alamat ditaruh sini. Sekarang kalau alamat ditaruhkan di belakang di oh iya, ini makna ini kan makna puisi ini ditaruh di selanjutnya. Kalau ditanda kan biar rapi ya, tapi kalau kan di sekat kita sekalian aja. Sudah disiapkan yang basisnya. Nanti ini tadi tadi kan udah selesai. Coba cari lagi. Ya Mas Reza sama Mbak siapa tadi? Mbak Mayu. Oh Mbak Ara. Oke. Bisa dipelajari lagi ya. Nanti presentasinya pakai laptop. Ini tadi nggak mau nyambung, mungkin pakai laptop. Kira-kira bisa nggak? Coba dulu ya. Ini tadi nggak bisa nyambung. Nah, tolong itu ya. Ini tadi soalnya nggak mau nyambung. Sebentar. Oke. Ya, sampai disiapkan ya teman-teman nanti presentasinya karena tadi ada kendala laptopnya ini tidak mau menampilkan. Mungkin disiapkan juga laptopnya untuk presentasi. Oke. Pakai HP. Pakai HP bisa ditanya atau enggak pakai laptop aja nanti di sini nanti enggak apa-apa. Kalau HP-nya bisa langsung ke LCD, nggak masalah sih. Ya, di scan ya. Sambil kita menunggu diperbaiki. Oke, enggak apa-apa. Pakai laptop teman-teman aja. Kalau enggak bisa pakai laptop teman-teman aja, siapa tahu bisa. Oke, ini presentasinya dari kelompok berapa dulu? Gimana? Kalau enggak ya langsung aja presentasi pakai HP
aja nggak apa-apa. Karena kondisional ya guys. Nggak apa-apa ya. Kita pakai HP aja. Oke, silahkan. Dari kelompok A dulu, ya silahkan maju. Presentasikan hasil diskusi. Ada Mas siapa ini? Mas Reza, ini Mbak Ara. Ya perkenalan dulu dari kelompok mana? Jadi perkenalkan dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang analisis puisi berjudul Drive Semarang karya Bayan Anwar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadina Hanifah Abdija Abdel Mabda. Perkenalkan, nama saya Nabi Reza Abdul Balapan. Baik, langsung saja. Ya langsung aja. Oh ya sebelumnya Bapak coba perhatikan. Ya, perhatikan ya teman-teman. Baik, saya akan mulai dari unsur fisik puisi. Yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang sederhana yang berada dalam sebuah puisi. Diksi. Lalu yang kedua yaitu imaji atau pencitraan. Banyak sekali imaji visual dan juga suasana yang terdapat dalam puisi Gerai-Gerai Cemara, seperti dahan di tingkap Merapu yang membangun suasana senja atau kematian. Lalu yang ketiga yaitu gaya bahasa atau citraan, mengandung personifikasi seperti cemara menderai di pukul angin, metafora, harapan menjadi kenangan, dan yang terakhir yaitu repetisi atau cemara menderai sampai jauh. Dan unsur fisik yang terakhir yang tak kalah penting yaitu tipografi. Puisi ini memiliki bentuk lari yang bebas, tidak terikat oleh rima atau jumlah baris tertentu. Setiap lari berdiri sendiri dan menciptakan suasana tertentu. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur baris akan dijelaskan oleh Reza. Terima kasih Dania, dan saya akan menjelaskan tentang unsur dasar dari hasil analisis yang kami lakukan. Yang pertama ada tema. Kami menemukan puisi Gerai-Gerai Semarang memiliki tema kematian dan pemanah hidup. Selanjutnya ada amanat. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa hidup akan terus berjalan menuju akhir. Segala sesuatu peristiwa sementara, berhubungan jadwal menerima dan memahami waktu serta perubahan. Dan yang ketiga ada suasana. Kami menemukan hasil analisis tentang puisi ini mengenai suasana lembut, tenang, lapang, sebelum dan pengertian. Selanjutnya ada nada dan sikap penyair. Dari hasil analisis kami, nada dan sikap penyair, kami menemukan bahwa memiliki nada dan sikap penyair tentang serius, tenang, namun detil dan dalam. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain atau teman-teman silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan. Oke, silakan hasil. Dari puisi yang kamu analisis tadi, perasaan kamu setelah membaca puisi Ya, tadi Mbak siapa? Mbak Najwa tanya tentang bagaimana perasaannya ya ketika setelah membaca puisi itu. Oke. Apa sih itu? Karena dari analisis tersebut adalah kematian dan pemanah hidup, kita akan mengkaji tentang kehidupan sendiri. Arti dari kehidupan itu seperti apa, kayak bagaimana cara kita menjalani kehidupan itu sendiri. Jadi apa Mas bisa diulang? Mungkin dari penanya sendiri kan kematian dan pemanah hidup, kita bisa mempelajari arti kehidupan dari puisi tersebut. Jadi kita lebih mempelajari kehidupan dan kayak lebih mempersiapkan untuk kematian seperti ya kalau agama itu kayak pahala itu kayak itu sih. Iya. Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi tadi pertanyaan Mbak Najwa itu bagaimana perasaannya? Lah tadi menjawab tentang karena ini puisinya tentang apa? Kematian ya. Kematian dan pemanah Tentang kematian dan juga kepahaan Iya. itu. Jadi mempersiapkan ya Iya. sedini dini, mempersiapkan sebaik mungkin amalan yang terbaik untuk kita akan bawa nanti ke surga gitu ya. Iya. Oke,
Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain mungkin? Yang dari kelompok B. Mungkin dari kelompok B? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sebentar. Mic-nya saya berikan dulu karena tidak kurang jelas ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, menurut kalian dari puisi yang kalian baca, yang bikin menarik dari puisi itu bagian mana? Yang menarik. Unsur apa? Ya, Terima kasih. ya terima kasih Mas Alvan ya. Mas Alvan. Ya, tadi pertanyaannya bagian mana yang menarik menurut kelompok kalian? Iya, oh Mbak, silakan. Bisa nggak udah yang jawab? Jadi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jadi menurut saya yang pertama yaitu dari temanya sendiri tadi tentang mengingat kematian. Lalu yang kedua, puisi ini memiliki nada yang tenang, lembut, tapi memiliki makna yang mendalam. Lalu yang terakhir yaitu menurut saya puisi ini tuh mengandung banyak sekali pesan-pesan yang tersirat. Menurut saya tiga itu, apakah sudah menjawab? Terima kasih. Ya baik. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak. Gimana nih? Mbak Ara ya. Ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, cukup ya, silakan ditutup ya. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mengakhiri saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dari perkataan kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Tadi ya, puisi derai-derai cemara. Yuk, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok B dulu apa C dulu nih? Gimana kelompok C udah siap? B dulu. Ya, B. B dulu silakan. Ada Mbak siapa ini? Mbak Vivi sama Mbak Azhara. Ya presentasinya suaranya agak dilapangkan ya. Atau enggak pakai ini? Enggak usah. Oke, suaranya yang lantang ya, kayak suara saya gini. Oke, silakan Mbak Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, saya Azhara dan Bapak Fitri. Di sini kita akan mempresentasikan analisis puisi berjudul Aku karya Ridho Akbar. Yang pertama ada unsur fisik. Pertama diksi. Diksi dalam puisi tersebut tegas dan emosional seperti gerakan dalam, merasa, menendang, tunggu, mencerminkan semangat pemberontakan dan keberanian. Kedua ada imajinasi atau
Silakan. Ada yang tanggapan? Ya, kelompok A silakan tanggapan. Oh iya, yang kenceng nggak? Iya, soalnya yang kenceng ya. Ya, kelompoknya mungkin bisa membantu. Kenapa? Kok tadi gimana Mbak Cina? Kenapa? Ya, kenapa Khairil Anwar memperumpamakan ya dirinya itu sebagai binatang jalan? Ya, bisa langsung ditanggapi atau bantu? Oh bisa, oke silahkan. Ya, yang kenceng ya kak? Ya. Binatang jalan yaitu makhluk liar yang hidup di luar aturan atau keberpihakan. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Ada tanggapan lagi? Oke, sebenarnya tidak ada ya? Sudah. Oke, kita akhiri silahkan Mbak. Kita akhiri dulu. Untuk pertanyaannya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok terakhir. Bagaimana? Apakah sudah siap? Oke, sudah yakin ya dengan jawabannya ya? Gimana, Mas? Oh, yang maju siapa ini? Oh, Ilyasa atau Sultan? Oke, Sultan dan Mbak Najwa. Ya, silakan. Ya, perkenalan dulu. Yang semangat ya, Mas Sultan, yang semangat ya. Iya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok C ingin membacakan hasil analisis kami mengenai puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono. Pertama perkenalkan saya Najwa Nadia Mahardika dan rekan saya. Baik. Kali ini kelompok C mau presentasikan tentang saya mau Ya, santai, Mas, santai. Ya, santai. kali ini saya mau presentasikan tentang analisis konservatif dari puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Bupati Djoko Damono. Bukan, Sapardi bukan Supardi ya. Ya, enggak apa-apa. Konservatif nomor 1 yaitu temanya keikhlasan dalam mencintai secara diam-diam, ketabahan dan pengorbanan tanpa mengharapkan balasan. Nomor 2 adalah amanah. Hasil analisisnya, cinta sejati tak harus diungkapkan secara terang-terangan, diam, tabah, dan memberi tanpa pamrih adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Nomor 3 adalah suasana. Suasananya ketika kita membaca puisi tersebut adalah tenang, melankolis, penuh pengertian, namun dan sedih. Nomor 4 adalah nada dan sikap penyair, reflektif, halus, serta makna mendalam dalam kesenian. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai unsur fisik dari puisi Hujan Bulan Juni. Nah, ya jangan lupa ya, di sini dikasih tanggapan atau pertanyaan gitu ya. Jadi disimak ya, oke teman-teman. Oke, lanjut silakan Mbak. Baik, yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Diksinya ada diksi lembut dan penuh makna. Tabah, bijak, arif, demi pintu, tak diucapkan, menekankan suasana, keheningan, dan keikhlasan. Yang kedua ada imaji atau citraan. Imaji visual dan perasaan dalam kalimat rintik di dunia, sejak kaki, akar pohon menghadirkan suasana alami dan emosi yang mendalam.
Oh silakan. Adina. Jadi gimana sih bisa relate dengan apa yang saya bisa relate Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi puisi ini tuh bisa relate sama pembacanya itu kenapa? Karena di sini tuh ada kayak dalam maknanya sendiri, ada dalam keheningan, hujan itu menyembunyikan rindu dan menghapus jejaknya sendiri. Jadi kayak pastinya relate sama orang-orang yang rindu akan kekasihnya gitu kan. Dan pastinya juga bisa menyampaikan perasaan dari penulis ke orang yang membacanya bahwa kalau dia tuh rindu gitu. Dan pasti banyak juga orang-orang yang relate sama hal tersebut. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lagi dari kelompok B mungkin? Ya silakan Mbak. Bagaimana puisi ini mengajarkan kita tentang makna ketulusan dan mencintai tanpa harus sendiri. Ya, tadi gimana? Mengajarkan makna ketulusan tentang Ketulusan dalam mencintai tanpa harus memiliki. ya, ketulusan mencintai tanpa harus memiliki gitu. Oke. Tadi Mbak siapa? Mbak Nadil. Oh, Nabila. Oke, Mbak Nabila. Bagaimana puisi itu mengajarkan kita tentang makna ketulusan dalam mencintai tanpa harus memiliki. Mengajarkan mencintai tanpa harus memiliki. Ya, betul. Kamu tidak seorang tapi nggak harus kamu jadi. Kan ini baik ya. Ya mungkin kelompoknya bisa membantu. Kelompok C. Iya, silahkan. Jadi di dalam puisi tersebut kayak ada kata yang berbunyi, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juli di hapusnya, jejak-jejak kakinya ragu-ragu di jalan itu, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juli dibiarkannya yang tak terucap di serapakan romanya itu. Jadi kayak gimana? Ya, kalimat itu nggambarin ya Gimana? Ya boleh dibantu. Ya kelompok A boleh banget dibantu. Silakan. Apa bisa juga? Bagaimana puisi itu tersebut mengajarkan kita mengajarkan kita tentang makna ketulusan dalam mencintai tanpa harus memiliki. Oke, kita lihat aja ya sama kita ya. Kadang kan kita nggak bisa memiliki seseorang nih, jadi kita kayak melihat di bagian itu sudah cukup bagi kita. Tahu. Ya, beberapa orang pernah mengalami ya itu lah. Sekian terjawab. Ya, terjawab. Jawab bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Sudah. Oke, ya kita beri aplaus untuk kita semuanya. Ya silakan ditutup, Mbak Najwa. sekian dari kami. Jika ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Mas Waki. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan dengan sangat-sangat baik sekali dan juga
hasil analisis kalian juga sudah sesuai dan tepat dan juga kritis. Terima kasih banyak. Dilanjutkan ya teman-teman untuk belajar lagi untuk menganalisis puisi agar nanti bisa suatu saat nanti di jenjang lebih tinggi kalian akan lebih mempelajari tentang apresiasi puisi gitu. Biar kita juga bisa menghargai karya sastra yang ada di Indonesia saat ini dan juga tidak mengalami kepunahan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau Khairil Anwar sama Pak Sapadi Djoko Damono itu udah nggak ada. Jadi agar tulisan tersebut tetap fresh atau tetap relate untuk dibaca, kita harus melakukan analisis puisi. Nah, analisis puisi tersebut mungkin juga bisa menginspirasi kita untuk melakukan penulisan lagi ya, bukan penulisan ulang. Lebih ke kalian mendapat ide, terus nanti kalian mengembangkan ide itu menjadi sebuah puisi yang kurang lebih mungkin temanya sama, tetapi cara kalian untuk menyampaikannya berbeda dengan gaya kalian saat ini gitu. Ya, baik. Tadi dari hasil kerja kelompok kalian bagaimana? Apakah kalian sudah puas? Sudah. Ya, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Maksudnya kalian berkelompok seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Senang sekali. Ya, jadi ini ya penting sekali untuk kita saling berkolaborasi agar nanti ke depannya kita juga ketika ada di masyarakat kita juga bisa bekerja sama. Seperti kegiatan apa aja teman-teman? Ada kerja bakti, terus ada gotong royong gitu ya. Jadi kolaborasi tidak hanya terjadi di sekolahan saja begitu. Ya. Dari tadi apa yang kita pelajari, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oh tidak, oke sudah jelas ya. Oke, tadi kita mempelajari tentang analisis puisi, ya kan? Nah tadi manfaatnya yang bisa diambil oleh teman-teman tadi apa dari puisi yang kalian analisis tadi? Ya dari kelompok A mungkin tadi apa yang bisa kalian ambil manfaat dari sini? Tadi judulnya apa? Derai-derai cemara ya. Oke, tadi apa kira-kira? Manfaat yang kalian ambil entah dari akaratnya atau dari Oke, betul. Ya, tadi sudah dijawab ya, kelompok A. Tadi setelah menganalisis puisi tersebut, jadi lebih ingat akan kematian. Oke, karena tadi puisinya menceritakan tentang kematian gitu ya. Jadi lebih mempersiapkan diri agar lebih baik lagi dan kita bisa menuju ke surganya nanti dengan husnul khotimah. Ya. Siapa? Oke, ya tadi menghadapi apa tadi? Lebih tantangan hidup ya, menghadapi tantangan hidup. Oke, terima kasih karena waktunya sudah harus moving ya. Kita sekarang moving ke ini saya beri kalian latihan soal thesis. Itu ada kayak 20 soal. Ya, silakan nanti kalian kerjakan. Oke. Tidak boleh saling contek. Harus dikerjakan secara mandiri, gitu ya. Sebentar, saya kirim. Oke, sudah kirim ya teman-teman. Oke, sudah ya. Ya. Silahkan dibuka. Oke, kalian kerjakan secara mandiri.
Sudah mulai capek kan? Ini ya. Menit ya. Hario sakit tak? Enggak tahu. Aman ya udah. Kirain sakit tuh. Oh itu dari sini. Oke. Nanti dulu. Oh gitu. Mana aman? Aman, jaringan aman? Aman. Oke. Gimana? Udah aman? Jaringannya aman? Oke, sip. Kerjakan sendiri ya. Oke. Semangat. Aman mas. Oke. Siap. Iya. Udah
mudah saja kan kita udah belajar nih jadinya lebih mudah ya. Nanti kalau ada kendala silahkan disampaikan ya teman-teman, entah itu kendala jaringan atau kendala yang di sini juga soalnya. Yuk. 5 menit lagi ya teman-teman. Nih. Aman ya. Itu soalnya juga tentang analisis puisi. Jadi tadi kan kita udah belajar puisi, tentunya lebih mudah lagi ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai? Oke, ada yang belum ya? Oke, kita tunggu dulu 3 menit lagi ya teman-teman. Oke, wah nampaknya Mas Alvan udah selesai ya. Udah selesai dulu ya teman-teman ya. Mas Ilyas, sudah selesai? Oh, ya. Oke, ya, tunggu dulu ya. Waktunya masih 3 menit.
pertama udah selesai ya? Oke, sudah? Oke, sudah ya? Sudah semua ini serius? Sudah selesai? Oke. Serius ya, udah selesai. Oke, alhamdulillah. Nanti untuk hasilnya tidak saya skill. Ya. Baik, tadi gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke. Mas Aryo gimana? Lihat situasi. Ya. Hari ini kita sudah tadi belajar apa? Analisis. Lalu tadi kita juga sudah mengambil beberapa amanat ya untuk diambil dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri agar lebih baik atau mengingat kematian. Terus tadi yang kalau nggak salah tadi apa? Lebih untuk siap menghadapi tantangan. Oh, perjuangan hidup. Ya. Lalu tadi ini kelompok ini apa ya? Saya belum tahu tadi. Bertemu semangat. Gimana? Oke, ya. Mengungkapkan cinta tidak secara langsung. Ya, tadi kita sudah mendapatkan pembelajaran itu ya teman-teman. Jadi tadi mengungkapkan cinta secara tidak langsung itu juga merupakan pembelajaran hidup ya. Karena kalau kita ungkapkan secara langsung, belum tentu cinta itu akan terbalaskan. Ya kan? Oke. Mas Yulyasan namanya sudah ngantuk ya ini ya. Tadi udah sarapan belum? Wah, ini kebanyakan dengan sarapannya. Ya, tadi kita sudah belajar itu semua. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat itu ya teman-teman, dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ini berarti pelajaran di minggu yang datang ya? Satu minggu lagi atau 2 minggu ya? 2 minggu ya? Oh ya, 2 minggu lagi kita akan bertemu kembali dan akan belajar materi baru. Sampai sini tadi sudah paham semua? Oke, materi minggu depan itu masih tentang seputar puisi, yaitu menulis puisi. Tadi kan saya sudah katakan, tadi kalian sudah baca, terus kemudian sudah menganalisis. Nah, dari menganalisis puisi tersebut, nanti kalian bisa dijadikan inspirasi untuk membuat puisi. Nah, untuk tema puisinya nanti menulis puisi sebelum kalian menuliskan, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menulis puisi. Sebenarnya tidak ada patokan konkretnya, tetapi kurang lebih nanti ada rambu-rambunya gitu ya. Dan di dalamnya itu harus mengandung unsur-unsur fisik sama batin. Nah, sampai sini ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Satu orang saja. Gimana? Siapa? Reza, Madina, silakan. Oh, Adina, oke, silakan Adina. Oke, ya beri aplaus untuk Mbak Adina. Ya begitu ya, kurang lebih apa yang disampaikan Mbak Adina tadi sudah merangkum apa yang kita pelajari hari ini. Ya, sebelum kita menutup, kita tepuk semangat lagi, biar semangat ya. Ya, biar Mas Yulyasan nggak ngantuk lagi gitu, oke? Ya, tepuk semangat. Mas Yulyasan nampaknya masih ini ya, kurang semangat, tapi it's okay, gak apa-apa. Yang pertemuan selanjutnya kita harus lebih semangat lagi, oke? Jangan lupa sarapan, dan sarapannya jangan kebanyakan, oke? Sekian dari saya. Mari kita tutup dulu. Silakan dipimpin salah satu selain Mas Reza. Silakan. Oh, Mas
Ilyasa, boleh. Ayo, silakan. Kalau siap gerak gimana sikapnya? Nah, gitu. Oke, semua aktivitas di ini dulu. Ya. Ya, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya bertugas sedikit ya buat kalian. Jadi Mas Ilyasa kan yang mimpin. Lain kali dilihat dulu teman-temannya. Kalau misalkan masih aktivitas ketika berdoa itu dilihat dulu ya, disuruh diperhatikan dulu. Karena kita berdoa itu menghadap kepada Allah kan. Kita langsung berbisik kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi ya itu ya harus disesuaikan. Oke? Mas Ilyasa? Oke. Nah, dijawab udah berani. Oke. Terima kasih.